Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang semuanya. Nama saya Maria Lestari Paulian Manulang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Bab yang pertama, konsep dasar pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi atau PLSBT. Yang A, latar belakang munculnya PLSBT. Munculnya PLSBT dilatar belakangi oleh dua faktor. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu yang semakin cepat. Artinya, kita harus mengerti teknologi zaman sekarang dan menguasainya. Yang kedua kita harus berusaha mengatur kehidupan kita untuk lebih produktif. Kemudian faktor yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dari waktu ke waktu yang semakin kompleks atau semakin ruwet, pelik. Artinya perkembangan ini tuh menimbulkan banyak sekali masalah yang terjadi dalam masyarakat. Yang berarti masyarakat tersebut harus lebih dengan seksama mencermati perkembangan teknologi zaman sekarang agar tidak terjadi masalah-masalah yang berikutnya. Dengan demikian, pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi itu berfungsi untuk merekat dan melahirkan kebersamaan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat. Yang B, ruang lingkup PLSBT. Hakikat-hakikat PLSBT itu ada beberapa. Yang pertama itu pendidikan. Pendidikan itu merupakan proses pendewasaan atau perkembangan kepribadian. Kedua, ada lingkungan. Lingkungan itu merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungannya yang merupakan kajian ekologi. Yang ketiga itu ada sosial, merupakan interaksi sosial dan proses sosial yang merupakan kajian sosiologi. Yang keempat itu ada budaya. Budaya itu merupakan hasil pengembangan akal budi manusia dengan prosesnya. Yang kelima ada teknologi. Teknologi itu unsur budaya yang membawa dampak positif, yaitu kemajuan teknologi dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Tujuan pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi yaitu yang pertama ada meningkatkan kesadaran diri sebagai makhluk Tuhan. Artinya kita sebagai manusia tidak boleh melupakan Tuhan kita sendiri. Bagaimana cara kita tidak melupakan Tuhan kita? Yaitu dengan cara kita beribadah. Yang kedua, meningkatkan kesadaran diri selaku makhluk sosial. Artinya, kita harus sadar dengan lingkungan sekitar kita. Kita harus menjaga lingkungan sekitar kita agar tidak tercemar atau rusak. Yang ketiga itu, meningkatkan kesadaran lingkungan dalam mengembangkan kehidupan yang selaras. Dari meningkatkan kesadaran lingkungan tersebut, kita dapat mempertahankan kelestarian kehidupan kita. Yang terakhir, meningkatkan kepekaan dalam masalah yang terjadi di ruang lingkup masyarakat itu. Yang D, pendekatan dan metode pemecahan pendidikan lingkungan sosial, budaya, dan teknologi. Yang pertama ada pendekatan monodisipliner, yaitu pendekatan dengan satu ilmu. Yang kedua ada pendekatan interdisipliner atau multidisipliner, yaitu pendekatan yang menggunakan dua ilmu atau lebih. Selanjutnya ada metode pemecahan masalah. Yang pertama, metode riset. Artinya, peneliti harus mencari kebenaran ilmiah untuk bertujuan untuk penelitiannya. Yang kedua ada metode pemecahan masalah. Metode ini menekankan pada suatu pemecahan masalah sekaligus dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, ada metode inquiry, yaitu cara kerjanya metode ini menerapkan atau menawarkan dan menetapkan pemecahan masalah. Yang kedua yaitu kedudukan manusia sebagai makhluk individual dan sosial. Yang A, manusia sebagai makhluk individu, yaitu manusia sebagai makhluk individu tidak hanya bermakna kesatuan jiwa dan raga, tetapi akan menjadi pribadi yang khas dengan corak kepribadiannya.
Yang B, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya manusia senantiasa hidup dengan manusia lainnya, tidak dapat hidup sendiri dan bergantung kepada orang lain. Manusia berinteraksi pertama kali yaitu kepada keluarganya sendiri, kemudian melakukan pergaulan yaitu mencari teman atau kerabat. Yang C, ada pengembangan potensi manusia. Pengembangan potensi manusia itu menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan fungsional dan pendekatan sosial. Yang pertama, pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional, berdasarkan fungsinya yang hakiki, maka potensi manusia itu harus dibina dan dibimbing agar dapat diarahkan sejalan dengan hakikat kejadiannya. Sedangkan manusia individu diarahkan pada upaya bimbingan dan pembinaan bagi peningkatan kualitas sumber daya. Yang kedua itu pendekatan sosial. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri atau berindividu. Manusia sebagai makhluk sosial itu harus berinteraksi dengan manusia satu dengan yang lainnya. Manusia bergantung kepada manusia lainnya. Langsung saja kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu ada pendidikan sosial dalam sekolah dasar. Pengertian pendidikan sosial di sekolah dasar. Pendidikan adalah usaha sadar oleh orang dewasa untuk menumbuhkan dan membentuk personalitas yang utuh dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai siswa. Kemudian kita masuk yang ke B. B, ada metode, pendekatan, dan cakupannya dalam pendidikan sosial sekolah dasar. Yang pertama yang kita bahas itu metode. Ada dua metode yang dilakukan oleh seorang pendidik. Yang pertama, metode langsung. Metode langsung itu dilakukan dengan cara langsung atau si pendidik datang ke keluarganya atau ke rumah si siswa tersebut dan bertanya langsung. Kemudian jika metode tidak langsung itu, si pendidik itu kayak mencari target, bukan mencari target sih. Misalnya si A dapat masalah. Si pendidik ini tahu, cuma si pendidik ini nggak mau langsung kayak datang ke si siswa A ini yang mendapatkan masalah. Jadi si pendidik ini kayak, oh ini gitu, siswa yang punya masalah, agar mental si siswa itu tidak down gitu kan. Jadi si pendidik ini mengamatinya. Kemudian kita langsung masuk ke pendekatan. Pendekatan yang pertama itu ada pendekatan mentalistik. Pendekatan mentalistik itu dilakukan dengan cara mempengaruhi si siswa tersebut untuk mengubah karakteristik atau kepribadian siswa tersebut. Atau yang menjadi sasarannya yaitu kepribadian siswa tersebut. Kemudian pendekatan kondisional. Pendekatan kondisional itu dilakukan dengan cara mengubah situasi atau kondisi di lingkungan sekitar. Yang ketiga itu ada pendekatan yang ditinjau dari segi pelaksanaannya. Di pendekatan ini ada 3. Yang pertama itu pendekatan memaksa, pendekatan menyesuaikan, dan pendekatan mendorong. Yang ketiga, cakupan dalam pendidikan sosial di sekolah dasar. Yang pertama itu sikap toleransi. Maksudnya itu kita tidak boleh mencampuri urusan orang lain. Tidak boleh juga menggoda orang lain ketika misalnya mereka sedang berpuasa, terus kita menggodanya dengan cara menawarkan makanan atau minuman. Terus jika ada teman kita yang beragama lain dari kita sedang beribadah, kita harus hormati dengan cara tidak berisik. Yang kedua itu ada solidaritas sosial. Solidaritas sosial itu kayak beberapa individu berkelompok, membentuk suatu kelompok, kemudian walaupun sifatnya berbeda-beda, tetapi kelompok tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang ketiga itu saling menghargai. Saling menghargai itu maksudnya itu harus menghormati dan mengindahkan hak asasi yang dimiliki oleh pribadi atau dimiliki oleh pribadi orang lain.
Yang keempat itu tolong menolong. Tolong menolong itu menurut saya wajib banget, karena dengan tolong menolong itu kita mendapatkan karma baik, lalu secara tidak sadar kita mendapat kesenangan dalam diri kita sendiri karena kita dapat menolong orang yang membutuhkan pertolongan kita. Yang C, sikap sosial siswa di sekolah dasar. Ada dua sikap. Yang pertama itu sikap spiritual. Sikap spiritual itu dilakukan untuk membentuk pribadi siswa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu sikap sosial. Sikap sosial itu membentuk peserta didik atau siswa untuk berakhlak mulia, mandiri, demokratis, dan tanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Yang D, masalah-masalah yang sering terjadi di lingkungan sosial sekolah dasar. Yang pertama itu yang sering saya dengar itu siswa itu sulit mendapatkan teman. Yang kedua itu sulit mendapat sahabat, sulit mendapat teman. Karena mereka sulit mendapat sahabat atau teman, jadi mereka itu merasa terasingi dalam suatu kelompok. Kesulitan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis kepada teman satu kelompoknya, kesulitan dalam beradaptasi atau mengamati atau menghadapi situasi lingkungan yang baru. Yang E, budaya sekolah. Menurut Zamroni, budaya sekolah itu pola-pola, prinsip-prinsip, tradisi-tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang melewati masa yang panjang dan dikembangkan dalam jangka waktu yang panjang sehingga meyakini seluruh warga sekolah dan mendorong munculnya sikap dan perilaku warga sekolah. Budaya sosial ini bersifat dinamik. Karakteristik sosial di sekolah dasar. Budaya sosial yang sehat memberikan peluang kepada warga sekolah yang berfungsi secara optimal, bekerja secara efisien, dan memiliki semangat tinggi dan mampu terus berkembang. Selanjutnya, pengembangan budaya sosial di sekolah. Pengembangan ini meliputi pengembangan nilai, pengembangan tataran teknis, pengembangan tataran sosial, dan evaluasi budaya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat pengembangan budaya. Hasil pengembangan budaya yaitu meningkatkan perilaku yang konsisten untuk menyampaikan kepada warga sekolah bagaimana perilaku yang baik yang dilakukan agar terciptanya lingkungan sekolah yang baik. Untuk menciptakan budaya sosial yang kuat harus dibarengi dengan rasa saling percaya, menciptakan kebersamaan dan memiliki rasa saling memiliki yang tinggi, bekerja sama, tidak egois, dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial di sekolah dengan baik dan benar. Yang F, mendekatkan siswa dengan kekhasan budaya lokal. Yang F, mendekatkan siswa dengan kekhasan budaya lokal. Dalam materi ini, pendidik itu harus mengenalkan apa sih kekhasan budaya lokal yang ada di Indonesia ini, terutama di lingkungan daerahnya itu. Pendidik harus menguasai budaya lokal yang ada di Indonesia, terutama di daerah tempat dia tinggal, sehingga dia dapat menjelaskan kepada siswa itu agar si peserta didik pun tidak bingung dengan budaya lokalnya itu, agar mereka tuh mengetahui bahwa ini budaya yang ada di Lampung, ini budaya yang ada di Jakarta, begitu. Jadi siswa tersebut itu tidak hanya pintar intelektual, tetapi dia tahu gitu budaya-budaya yang ada di Indonesia ini. Jadi dia tidak buta tentang budaya. Contoh yang simpelnya itu, budaya itu kita harus mengajarkan kepada anak itu lagu-lagu daerah atau tari-tarian tradisional atau semacamnya.
Langsung saja masuk ke bab 4, yaitu nilai dan moral dalam lingkungan sosial sekolah dasar. Yang A, kedudukan nilai dalam sekolah dasar. Pengertian hakikat nilai sekolah dasar. Menurut Robert M.Z. Lawang, nilai adalah gambaran apa yang diinginkan oleh seseorang, yang pantas, yang berharga, yang mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai itu. Nilai dapat berpacu pada bakat, kesukaan, minat, tugas, kewajiban, dan lain-lain. Menurut Profesor Dr. Notonegoro, ada 3 pembagian nilai. Yang pertama, nilai material. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Yang kedua, nilai vital. Nilai vital yaitu segala sesuatu yang berguna untuk mengadakan aktivitas. Yang ketiga, nilai rohani, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kerohanian manusia. 2. Hierarki kualitas nilai. Ada 3 hierarki kualitas sosial. Yang pertama, kualitas primer, yaitu suatu hal utama yang membuat kenyataan sesuatu atau bersifat harus. Yang kedua, kualitas sekunder, yaitu sesuatu yang menyertai kenyataan sesuatu, misalnya warna, rasa, dan bau. Yang ketiga, kualitas tersier, yaitu sesuatu yang tidak dapat ditangkap oleh indera, misalnya karisma, rasa takut, bingung, khawatir, dan lain-lain. Yang ketiga, norma sosial. Norma diartikan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Norma menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya itu akan dinilai oleh orang lain. Kemudian yang B, peran hukum dalam masyarakat. Yang pertama, pengertian hukum. Menurut Dr. E. Utrecht SH menyatakan bahwa hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan yang mengurus tata tertib masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Yang kedua, fungsi dan tujuan hukum. Yang pertama, sebagai kontrol sosial. Sebagai kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga masyarakat agar tetap berada di pola yang diterapkan oleh hukum. Yang kedua, sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat, yaitu hukum hanya mempertahankan dan menerapkan apa yang diterima oleh masyarakat. Sedangkan tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban. Ketertiban itu apa sih? Ketertiban itu suatu syarat dari adanya masyarakat yang teratur. Peran moral lingkungan siswa di sekolah dasar. Yang pertama, pengertian moral. Moral dijadikan salah satu tolak ukur untuk menetapkan betul atau salahnya tindakan manusia dan baik buruknya tindakan itu. Penerapan dinamika nilai moral. Penerapan nilai moral itu tidak mudah dilakukan karena pengetahuan atau pemahaman tentang nilai cenderung tidak bisa sama antar individu satu dengan individu yang lainnya. Bahkan interpretasi terhadap nilai juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kemudian yang D, peran nilai dalam pembentukan siswa di sekolah dasar. Yang pertama, pengertian karakter. Karakter merupakan keseluruhan disposisi yang telah dikuasai secara stabil yang mendefinisikan seorang individu terhadap keseluruhan tata perilaku psikisnya. Ada 5 karakter yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Yang pertama, membangun dan menguatkan kesadaran akan rusaknya ekosistem lingkungan. Yang kedua, membangun dan menguatkan serta meyakinkan bahwa tidak ada keberhasilan sejati di luar kebijakan. Yang ketiga, membangun kesadaran dan keyakinan bahwa kebinekaan merupakan sumber kemajuan. Yang keempat, membangun kesadaran dan menguatkan bahwa tidak ada martabat
yang dapat dibangun dengan menadahkan tangan. Yang kelima, menumbuhkan sikap kebanggaan kontribusi. Langsung ke bab 5, yaitu interaksi sosial, kelompok sosial, dan komunitas sosial. Yang pertama, interaksi sosial, pengertian interaksi sosial. Menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial adalah hubungan antara orang perorangan, kelompok dengan kelompok, atau orang dengan kelompok. Yang B, sosialisasi. Yang pertama, pengertian sosialisasi. Sosialisasi merupakan proses di mana seorang anak belajar untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Selanjutnya, pola sosialisasi. Yang pertama, ada pola represi. Artinya, pola ini menekankan pada pemberian hukuman atas kesalahan yang terjadi. Biasanya menggunakan penekanan terhadap materi, penekanan terhadap anak. Yang kedua, yaitu sosialisasi dengan cara partisipasi. Artinya, anak diberi kebebasan dalam berinteraksi, berkomunikasi yang bersifat secara lisan, dan anak menjadi pusat sosialisasi. Yang C, masyarakat dan komunitas. Contohnya, masyarakat sudah banyak berkorban untuk pemilu, sedangkan anggota DPR dan MPR bertengkar untuk memperebutkan kursi jabatan. Unsur-unsur masyarakat menurut Horton, yaitu yang pertama, kelompok manusia. Yang kedua, yang sedikit banyak memiliki kebebasan dan bersifat kekal. Yang ketiga, menempati suatu kawasan. Yang keempat, memiliki kebudayaan. Yang kelima,